selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lu pernah nggak ngerasain kerja siang malam, lembur, rela gak nongkrong, rela gak liburan, tapi pas akhir bulan, duit lu tetep aja ngos-ngosan. Sementara itu, ada orang di sekitar lu yang kelihatan santai, nongkrong di kafe tiap minggu, mobil baru, bahkan tiba-tiba update story lagi di luar negeri. Lucunya, lu kenal mereka, dan lu tahu banget mereka gak kerja sekeras lu. Tapi kok bisa ya, mereka tetap kelihatan lebih mapan dibanding lu. Pertanyaannya simpel, dan harus lu jawab jujur dalam hati. Apa yang mereka tahu, yang lu gak tahu? Nah, gue kasih satu kalimat kunci. Ini penting, jadi simpan baik-baik. Kalau lu ngerti cara mainnya, duit bisa datang lebih cepat dari yang lu kira. Tapi, kalau lu gak ngerti, lu bakal jadi budak kerja rodi seumur hidup. Dan lu tahu apa yang lebih nyakitin? Mayoritas orang rela kerja puluhan tahun di jalur yang salah. Mereka bangun jam 6, pulang jam 9 malam, berharap gajinya cukup buat nabung. Padahal kebenarannya, mereka lagi lari. Capek, ngos-ngosan, tapi gak kemana-mana. Hari ini, gua bakal bongkar 3 cara utama orang bisa dapet duit. 3 jalur ini kelihatan sepele. Tapi, disinilah perbedaan nasib ditentukan. Jadi, gua kasih peringatan keras di awal. Makin cepat lu paham ini, makin gampang lu jadi kaya. Makin lama lu menunda ngerti ini, makin lama juga lu jadi budak sistem. So, stay tune. Jangan skip. Karena bisa jadi nasib lu bakal berubah hanya dengan satu informasi yang gua kasih di video ini. Dan sebelum gua mulai, gua mau lu lakuin satu hal. Klik tombol subscribe sekarang juga. Kenapa? Karena di channel ini, gua gak jual mimpi. Gua gak ngasih motivasi receh. Yang gua kasih itu realita. Pahit. Kadang nyakitin. Tapi bisa ngebuka jalan lu. Buat akhirnya bener-bener ngerti cara main duit. Kalau lu serius mau keluar dari lingkaran kerja rodi, klik tombol subscribe sekarang. Dan mari kita mulai. Bagian yang pertama. Realita pahit. Sekolah gak ngajarin cara cari duit. Lu sadar gak sih? Dari SD sampai kuliah, kita dijejelin ribuan rumus, teori sejarah, hafalan biologi, bahkan disuruh ngitung luas permukaan kerucut. Yang sampai sekarang pun, lu gak pernah pakai buat cari makan. Tapi ada satu hal yang anehnya gak pernah diajarin di kelas. Cara bikin duit. Coba inget-inget. Ada gak guru lu yang pernah berdiri di depan kelas dan bilang, anak-anak, hari ini kita bakal belajar gimana caranya dapetin penghasilan pasif. Atau, besok pulangan, materinya gimana nawarin produk biar bisa closing. Gak ada. Zero. Karena sistem pendidikan itu bukan didesain buat bikin lu jadi kaya. Sistem itu cuma nyiapin lu jadi pekerja. Jadi roda kecil di mesin besar yang namanya industri. Makanya, begitu lu lulus, mayoritas orang dewasa kebingungan. Mau kaya harus mulai dari mana ya? Karena seumur hidup mereka cuman dilatih buat nurut, hafalin teori, ikut aturan, dan ngejar nilai. Tapi gak pernah dikasih skill buat ngejar duit. Dan ini yang bikin banyak orang jatuh ke jebakan mental kelas menengah. Bangun pagi, kerja keras, dapat gaji, terus berusaha hemat dari sisa gaji yang sering kali gak seberapa. Mereka pikir dengan cara itu mereka bakal aman, bahkan kaya. Padahal kenyataannya itu jalan paling lambat, jalan paling berat, jalan yang bikin orang rasa udah kerja keras tapi tetap ketinggalan jauh. Lu pikir, kenapa banyak orang tua kerja puluhan tahun tapi pensiunnya pas-pasan? Bukan karena mereka malas. Mereka rajin setengah mati. Tapi karena dari awal mereka dituntun lewat jalur yang salah. Dan yang lebih nyakitin lagi, kalau lu terus main di jalur itu aja, lu bakal kalah sama orang-orang yang ngerti jalur lain. Karena duit itu gak datang ke orang yang paling rajin.
duit itu datang ke orang yang paling ngerti cara mainnya. Bagian yang kedua, 3 jalur cari duit. Sekarang, gua mau buka mata lu lebar-lebar. Karena dari sini lu bakal sadar. Selama ini, mungkin lu jalan di jalur yang salah. Secara garis besar, ada 3 jalur utama buat orang dapetin duit. Gak ribet, cuman 3. Tapi pilihan lu di sini bakal ditentuin. Lu jadi orang yang cuman cukup-cukup aja atau orang yang bisa naik kelas lebih cepat. Yang pertama, jual produk lu sendiri. Ini jalur yang kelihatan lebih keren. Lu bikin barang, terus lu jual. Contohnya, bikin brand fashion, bikin minuman kekinian, bikin software, bikin kursus online. Kelihatannya hebat kan? Lu punya brand sendiri. Orang kenal nama lu bangga bilang ini produk gua. Tapi di balik itu, ribetnya bukan main. Lu butuh modal gede. Lu harus riset pasar. Lu harus mikirin branding. Lu harus urus stok barang. Dan jangan lupa, lu harus mikirin kompetisi yang siap bantai harga lu kapan aja. Apakah bisa sukses? Bisa banget. Tapi jalur ini panjang, penuh jebakan, dan banyak orang berhenti di tengah jalan karena kehabisan modal, energi, atau waktu. Dan gua yakin, lu kenal orang yang pernah coba buka usaha kecil-kecilan, ujungnya tutup karena gak sanggup. Yang kedua, jual jasa lu sendiri. Kalau lu punya skill, lu bisa jual jasa. Contohnya, jadi fotografer, penulis konten, desainer grafis, programmer, tukang servis AC, atau bahkan konsultan. Enaknya apa? Lu bisa langsung dapat duit lebih cepat. Orang butuh, lu kerjain. Mereka bayar, simple. Tapi masalahnya satu, lu lagi jual waktu lu. Setiap rupiah yang masuk, itu sebanding sama jam hidup lu yang keluar. Kalau lu kerja 8 jam, lu dibayar 8 jam. Kalau lu sakit, kerja berhenti. Duit juga berhenti. Dan lebih parahnya lagi, makin tinggi skill lu, makin banyak orang yang nawarin harga lebih murah buat hal yang sama. Lama-lama, lu capek sendiri ngerjain project demi project. Pernah dengar istilah freelance burnout? Itu realita. Lu bisa dapat duit, tapi jarang ada yang bisa kaya raya cuman dari jual jasa doang. Yang ketiga, jual produk dan jasa orang lain. Nah, ini jalur yang sering banget diremehin orang. Padahal justru disinilah jalur tercepat menuju duit. Lu gak bikin barang, lu gak ngeluarin modal besar, lu gak pusing mikirin produksi, lu gak perlu jadi jenius. Tugas lu cuma satu, jadi perantara. Orang yang butuh sesuatu, ada produk atau jasa yang udah ada, lu tinggal jadi jembatannya. Lu hubungi mereka, deal, jadi lu dapat komisi. Dan jangan salah, komisinya kadang jauh lebih gede daripada gaji orang yang kerja sebulan penuh. Coba bayangin, ada developer jual rumah 1 miliar. Lu cuman kenalin 1 orang pembeli, terus rumah itu laku. Komisi 2% aja udah 20 juta. Lu gak bikin rumahnya, lu gak beli tanah, lu gak bayar tukang. Lu cuman connect orang yang butuh dengan barang yang udah ada. Simple kan? Tapi banyak orang yang gak mau jalur ini karena gengsi. Padahal, kalau lu jeli, hampir semua bisnis besar di dunia kebanyakan cuma jadi perantara. Marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, mereka gak bikin produk. Mereka cuma jadi jembatan antara pembeli dan penjual. Dan lihat hasilnya, valuasi triliunan. Sekarang lu ngerti kenapa orang kaya lebih gampang kaya. Karena mereka main di jalur ketiga. Mereka ngerti, duit paling gampang datang kalau lu bisa jadi penghubung. Mereka gak buang energi buat bikin segalanya dari nol. Mereka fokus di leverage, manfaatin apa yang udah ada, terus bikin aliran uang lewat tangan mereka. Sementara, mayoritas orang masih terjebak di jalur pertama dan kedua. Bangga kerja keras, bangga bikin sendiri, bangga capek sendiri. Padahal jalurnya panjang, lambat, dan penuh resiko. Yang ketiga, kenapa jalur ketiga lebih cepat? Lu tahu nggak? Di balik hampir semua usaha besar, selalu ada orang-orang yang kerjanya cuma jadi perantara. Makelar rumah, agen asuransi,
reseller, dropship, sampai orang yang sekedar nyambungin pembeli sama penjual lewat sistem afiliasi. Semua bentuknya beda-beda, tapi intinya sama, jualan barang atau jasa orang lain. Nah, kenapa jalur ini lebih cepat hasilnya? Karena lu gak perlu bikin semuanya dari nol. Lu tinggal numpang sama sistem yang udah jalan. Coba bandingin. Kalau lu bikin minuman dengan merek sendiri, lu harus riset rasa, bikin kemasan, urus izin dari pemerintah, cari pemasok barang, rekrut karyawan buat produksi, keluarin modal buat promosi. Ribet, makan waktu, keluar biaya gede, dan ujung-ujungnya belum tentu laku. Sekarang, bandingin, kalau lu jadi penjual ulang minuman merek terkenal, produknya udah ada, mereknya udah dikenal orang, izinnya udah aman, lu tinggal fokus, cari pembeli aja. Cepet, jelas, langsung bisa jalan. Inilah bedanya, cara berpikir orang kaya sama orang kebanyakan. Orang kaya ngerti konsep, memanfaatkan sistem. Mereka cari cara paling singkat buat hasil paling besar. Sementara banyak orang miskin justru keras kepala. Mereka maunya bangun segalanya dari nol. Mereka sibuk mikirin, gua harus asli, gua harus beda, harus punya merek sendiri. Akhirnya, keburu ribet sama proses, kehabisan tenaga, kehabisan modal, bahkan banyak yang gak mulai-mulai. Padahal kenyataan di lapangan jelas, yang lebih cepat menang bukannya bikin semuanya sendiri, tapi yang paling pintar manfaatin peluang yang udah ada. Jadi, kalau lu mau masuk jalur cepat, buang dulu gengsi, pengen kelihatan asli dan beda. Fokus aja ke apa yang udah terbukti berhasil. Terus jalanin sampai lu bener-bener punya pijakan yang kuat. Biar lu makin jelas, gua kasih gambaran nyata. Misalnya, ada pengembang perumahan yang lagi bangun komplek rumah. Harga 1 unit rumah 1 miliar. Lu gak punya modal buat beli tanah. Lu juga gak punya modal buat bayar tukang. Apalagi mikirin desain rumah atau urusan ribet izin. Tapi lu bisa lakuin satu hal sederhana. Lu kenalin satu orang pembeli ke pengembang itu. Begitu orang itu beli rumah, lu dapat bagian komisi 2%. Hitungannya gampang. 2% dari 1 miliar adalah 20 juta. Lu perhatiin baik-baik. Lu gak keluar duit buat modal. Lu gak ribet mikirin pembangunan. Lu gak pusing mikirin bahan bangunan, harga semen naik, atau tukang mogok kerja. Lu cuma jadi penghubung, perantara. Dan dalam satu transaksi aja, lu bisa dapat 20 juta bersih. Sekarang, bandingin sama orang yang jual jasa pribadi. Misalnya, lu kerja sebagai tukang desain logo. Harga satu logo, 1 juta. Atau target lu sama-sama 20 juta. Berarti, lu harus nyari 20 klien. Diskusi revisian 20 kali. Begadang bikin 20 desain. Nahan emosi gara-gara klien bawel. Minta ganti warna terus. Capek. Jelas capek. Lama. Iya lama. Dan gak ada jaminan juga. Semua klien mau bayar cepat. Sementara di jalur perantara, lu cuma selesain satu kesempatan aja buat dapet jumlah yang sama. Contoh lain, biar makin kebuka pikiran lu. Ada orang jual apartemen, harga 500 juta. Komisi agen 3%, yaitu 15 juta. Satu pembeli 15 juta langsung masuk rekening lu. Bandingin sama kerja kantoran dengan gaji 5 juta sebulan. Lu butuh 3 bulan kerja penuh buat nyamain angka itu. Datang pagi, pulang malam, stres, kejebak macet, dan tetap diatur bos. Padahal, orang yang main di jalur perantara bisa dapat jumlah sama cuma dalam satu sore ketika pembeli tanda tangan. Sekarang, coba lu pikir, mana yang lebih masuk akal? Kerja keras banting tulang tiap hari, tapi hasilnya recehan, atau kerja cerdas sebagai perantara yang ngerti cara main peluang besar. Itulah sebabnya orang kaya selalu nyari posisi di jalur ini. Karena mereka tahu, satu langkah tepat lebih berharga daripada 1000 langkah pendek. Jadi,
Kalau lu pengen hasil lebih cepat, belajar deh, buka mata dan telinga. Cari produk, cari jasa yang udah laku di pasaran. Lalu posisikan diri lu sebagai penghubung. Karena disitulah uang gede bisa datang tanpa harus nunggu puluhan tahun. Nah, banyak orang masih hidup dalam ilusi. Mau sukses, bikin produk bagus. Kalau produknya bagus, pasti gampang dijual. Salah besar, fatal, naif. Produk bagus tanpa komunikasi itu ibarat berlian yang ditaruh di gudang gelap. Bagus, iya. Bernilai, jelas. Tapi kalau gak ada yang tahu, gak ada yang beli. Ya, itu cuma batu mahal yang berdebu. Ingat, dunia ini bukan ajang pamer kualitas. Dunia ini ajang pamer siapa yang bisa bikin orang ngerti dan percaya lebih dulu. Lu bisa punya barang paling canggih, paling keren, paling bermanfaat. Tapi kalau lu gak bisa ngomong, gak bisa bikin orang nangkep, kenapa ini penting buat gua? Maka produk lu mati sebelum lahir. Makanya, skill nomor 1 buat lu yang mau main di jalur perantara ini bukan bikin produk, tapi cara ngomong. Lu harus bisa bikin orang ngerti value. Karena orang gak beli barang, mereka beli manfaat. Mereka beli solusi buat masalah mereka, bukan fitur teknis yang lu banggakan. Lu harus bisa jelasin pakai bahasa mereka, bukan bahasa lu. Kalau lu jualan ke emak-emak, jangan sok gaya pakai istilah startup. Kalau lu jualan ke anak muda, jangan kaku kayak brosur pemerintah. Lu harus masuk ke cara pikir mereka. Karena kepercayaan itu mata uang yang lebih mahal daripada duit. Tanpa kepercayaan, gak ada transaksi. Dan ini kalimat yang lu harus tempel di kepala lu. Duit itu gak lari ke produk terbaik. Duit itu lari ke produk yang paling gampang dipahami. Itulah kenapa banyak produk biasa-biasa aja bisa jadi brand besar. Karena mereka bukan cuma jual barang, mereka jual cerita, mereka jual bahasa yang nyampe, mereka jual rasa aman. Jadi, kalau lu masih mikir, yang penting produknya bagus, bro, bangun tidur. Lu bukan di dunia ideal, lu lagi hidup di dunia realita. Di dunia nyata, yang menang bukan yang paling pinter bikin produk. Yang menang adalah yang paling pintar bikin orang lain ngerti. Sekarang gue tanya sama lu, kenapa sih banyak orang kerja keras tiap hari tapi tetap aja gak bisa naik level? Jawabannya simpel, gengsi. Iya, gengsi. Banyak orang mikir, masa gue cuma jadi makelar? Masa gue cuma jualin barang orang lain? Gue pengennya bangun brand sendiri, pengen punya usaha yang gue banget. Hey, bangun. Lu pikir semua miliarder di dunia ini bikin produknya sendiri? Enggak. Banyak dari mereka kaya bukan karena bikin sesuatu dari nol, tapi karena ngerti gimana caranya jadi penghubung. Contoh paling gampang, lihat tuh, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Apa mereka bikin barang? Enggak. Mereka cuma jadi jembatan. Ada penjual, ada pembeli. Mereka pertemukan. Mereka ambil bagian. Selesai. Dan hasilnya bukan recehan, miliaran dolar. Sekarang bandingin sama orang yang gengsi. Dia bilang, gue gak mau jualin barang orang. Gue maunya bikin usaha sendiri. Gue maunya orisinil. Nabung setahun. Cuman cukup buat buka kios kecil. Produknya sepi, gak ada yang beli. Capek, rugi, tutup. Gengsi gak bikin kenyang, bro. Sementara itu, orang yang lebih rendah hati, yang berani mulai dari jadi penghubung, justru udah cuan dari awal. Mereka dapat modal, dapat pengalaman, dapat jaringan. Dan kalaupun suatu hari mereka bikin produk sendiri, mereka udah punya fondasi kuat. Itu bedanya orang yang tajir sama orang yang stuck. Orang kaya mikir, gue gak peduli judul, yang penting duit ngalir. Orang miskin mikir, gue malu masa cuma jadi perantara? Akhirnya, yang satu ngumpulin kekayaan, yang satunya lagi kumpulin alasan. Jadi, kalau lu masih gengsi,
ingat kalimat ini. Gengsi itu mahal, dan sayangnya yang bayar adalah masa depan lu sendiri. Kalau lu ngerasa video ini nyentil lu, jangan cuma diem doang. Share ke teman-teman lu yang masih sibuk kerja mati-matian tapi gak ngerti kenapa duitnya selalu habis. Karena makin banyak orang melek cara main duit, makin cepat kita semua bisa naik level bareng. Jangan lupa pencet like, tinggalin komentar biar gua tahu lu relate sama topik ini. Dan tentu aja subscribe, karena di channel ini gua bakal terus bongkar rahasia yang gak pernah diajarin sekolah, gak pernah dibahas di kelas, tapi bisa ngerubah hidup lu.